Beberapa hari yang lalu, trailer kedua dari film Tenet karya Christopher Nolan dirilis dan cukup menghebohkan para penikmat film, khususnya penggemar Christopher Nolan. Saya sebetulnya tidak terlalu tertarik membahas sebuah trailer, karena trailer seringkali tidak merepresentasikan filmnya secara utuh. Trailer lebih seringkali dikemas hanya untuk memiliki nilai jual yang terkadang saat kita tonton berbeda dengan film aslinya. Tapi karena Tenet adalah salah satu film yang saya antisipasi di tahun 2020 ini, saya tergoda untuk ikut memberikan semacam respon. Hai, selamat datang kembali di Katukat. Karya terbaru Christopher Nolan berjudul Tenet sebetulnya sudah jadi pembicaraan sejak tahun 2019 lalu. Sangat impresif menurut saya, bahkan dari cuplikan gambar pertamanya. Dari scene pertama kita lihat ada seat kapal yang berjalan mundur, lalu memberikan semacam kata kunci Tenet yang merupakan pintu untuk masuk ke sesuatu. Kita belum diberikan informasi apa itu Tenet sebetulnya, tapi barangkali ini mungkin semacam alat atau mungkin kemampuan. Tapi kemudian kita lihat di adegan lain, karakter yang sepertinya protagonis diperankan oleh John David Washington mengatakan kepada karakter lain yang diperankan oleh Robert Pattinson bahwa dia melakukan sesuatu yang disebut inversion. Apakah semacam time travel? Bukan. Tapi inversion atau time reverse atau pembalikan waktu, dan mungkin inilah yang akan menjadi benang merah di dalam film ini. Time travel? No. Inversion? Sangat sulit menjelaskan konsep inversion atau time reverse atau pembalikan waktu. Ya, kita tahu hal ini sangat tidak mungkin. Bahkan di dalam film, mohon koreksi saya jika saya salah, belum ada yang menggarap konsep ini. Tapi kalau konsep time travel atau perjalanan waktu sudah banyak, mulai dari Back to the Future, Avengers, dan beberapa film lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita tahu bahwa ada banyak sekali film yang mengusung konsep perjalanan waktu dari masa lalu atau dari masa depan. Tapi dengan cara inversion atau time reverse, saya kira belum. Dan ini yang membuat saya sangat penasaran menunggu film ini. Konsep time reverse atau inversion ini kurang lebih sama seperti yang kita saksikan di video klip Coldplay berjudul Scientist, di mana sebuah kejadian berjalan mundur ke belakang. Tapi yang keren dari Tenet menurut saya, waktu yang berjalan mundur dan waktu yang bergerak normal ke depan digambarkan dalam satu frame. Dan ini gila sih menurut saya, bisa kita lihat di trailernya, ada mobil yang berjalan mundur ke belakang, dan ada juga mobil yang berjalan maju ke depan, tapi anehnya di satu titik mereka bertemu. Nah, untuk memahami ini, mungkin kita perlu sedikit mengaitkan ke judulnya, yaitu Tenet itu sendiri. Tenet sejauh yang saya pahami diambil dari palindrom. Palindrom adalah semacam rangkaian kata di mana pelafalannya sama jika kita baca dari depan ataupun dari belakang. Palindrom yang tertua ataupun yang terkenal adalah palindrom Latin Sator Arepo Tenet Operatos, yang jika dibaca dari belakang atau dibaca dari depan berbunyi sama. Barangkali memang dari idiom inilah, dari palindrom inilah Christopher Nolan mengadopsi ide untuk cerita filmnya. Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. Ini adalah salah satu contoh palindrom tertua yang sangat unik, karena jika kita mengulang kalimatnya lagi dari belakang, dia tetap akan membentuk kalimat atau huruf yang sama. Karena itu, ia juga bisa dibaca secara vertikal ataupun secara horizontal. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, kalimat palindrom ini bisa dibaca dari berbagai sisi. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kurang lebih ada juga palindrom yang sama, seperti kasur rusak atau Ibu Ratna antar ubi, yang dibaca dari depan ataupun belakang tetap berbunyi dan bermakna sama. Setelah kita paham dengan konsep palindrom, mungkin kita bisa sedikit mengerti tentang konsep inversi yang ada di dalam film Tenet, bahwa sebuah kejadian dilalui dari masa lalu ataupun dari masa depan, pada satu titik dia akan terlihat sama, terserah dari pintu mana masuknya. Bahkan judul Tenet itu sendiri di dalam film ini didesain tidak hanya bisa dibaca dari depan, tapi juga bisa dibaca dari belakang dan juga bisa dibaca dari atas ataupun dari bawah. Artinya kalau kita putar judul ini, kita tetap akan menemukan kata yang sama, yaitu Tenet. Mungkin pemahaman Nolan tentang waktu atau sebuah peristiwa kurang lebih sama seperti konsep palindrom ini. Kalau kita lihat covernya, kurang lebih juga menggunakan konsep palindrom yang sama. Tapi satu hal yang menarik di cover ini, jika kita perhatikan dengan seksama, ada shape seperti jam pasir di sini. Kita tahu bahwa jam pasir selalu dibolak-balik, jika pasirnya habis dibalikkan ke atas ataupun ke bawah. Begitu juga seterusnya. Sama persis dengan judul Tenet ini. Jelas Christopher Nolan memikirkan dengan matang apa yang ingin ia komunikasikan melalui filmnya.
Film ini didukung oleh banyak aktor, diantaranya Michael Caine yang berkali-kali tampil di film Nolan, ada Himesh Patel yang memukau di film Yesterday, dan ada juga Dimple Kapadia, aktris dari Bollywood, yang barangkali ini adalah debut pertamanya di dalam film Hollywood. Dan yang menjadi highlight di sini adalah Robert Pattinson yang namanya kembali diperhitungkan semenjak ia terpilih menjadi Bruce Wayne atau Batman. Dan saya pribadi sebetulnya penasaran melihat aksinya di sini. Di mata kita, walaupun Robert berkali-kali berusaha membuktikan dirinya bahwa ia lebih dari sekedar vampir yang ganteng di film Twilight, tapi memang susah sekali menghapus image-nya dari film tersebut. Padahal kabarnya sutradara Christopher Nolan melihat potensi dan tertarik mengeksplorasi kemampuan akting Pattinson setelah Nolan menonton film The Lost City of Z yang dirilis tahun 2016 lalu. Dan kabarnya Pattinson memperoleh peran sebagai Batman saat proses produksi film Tenet sedang berlangsung. Jadi mari kita berikan dia kesempatan, barangkali dia lebih dari sekedar vampir yang ganteng. Tenet sendiri akan dirilis tanggal 15 Juli mendatang. Mudah-mudahan keadaan membaik, dan ini akan menjadi film pertama kita untuk menyambut kembali dibukanya bioskop di Indonesia. Ya, semoga saja. Itulah sedikit respon dari saya untuk trailer film Tenet. Terima kasih sudah menyaksikan, stay safe semua. Semoga kita bertemu di bioskop untuk menyaksikan film Tenet. Inilah Katukat, salam sinema.